BPBD Sarolangun minta warga sepanjang bantaran sungai tingkatkan kewaspadaan. (1.584) koperasi Desa Merah Putih di Jambi telah terbentuk. Tiga pelaku pengerusakan dan penjarahan yang terjadi saat aksi unjuk rasa beberapa pekan lalu diringkus polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 20 September 2025. Ya, selain tiga topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, Provinsi Jambi saat ini mulai memasuki pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim hujan. Berdasarkan perakiraan BMKG, dalam satu pekan ke depan diprediksi akan terjadi hujan di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan melanda wilayah Jambi dalam satu pekan ke depan. Hujan diperkirakan terjadi secara merata di seluruh kabupaten dan kota. Koordinator Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi, Nabila Fikroh menjelaskan, saat ini Jambi mulai memasuki masa pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim hujan. Awal musim hujan kali ini cenderung lebih cepat yang dipengaruhi kondisi global El Nino yang saat ini berada dalam fase netral. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Potensi hujan yang tinggi dapat menimbulkan bencana seperti banjir bandang, tanah longsor maupun pohon tumbang. Kemarin terakhir musim kemarau dan saat ini sudah masuk ke musim hujan di seluruh Provinsi Jambi. Jadi saat ini kita berada dalam fase musim hujan. Potensi hujannya tentu lebih tinggi dibandingkan dengan musim kemarau. Kami ingatkan bahwa di Provinsi Jambi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat kami himbau agar selalu update informasi dari BMKG, khususnya dari BMKG Jambi. Pemerintah daerah juga diminta segera melakukan langkah antisipatif seperti pembersihan drainase dan pengurangan risiko bencana lainnya. Hal ini untuk meminimalisasi dampak buruk di musim hujan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Joko Teferi Jambi melaporkan. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai atau daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir seiring meningkatnya debit air sungai dalam beberapa hari terakhir. Intensitas hujan yang mengguyur sejumlah kecamatan terutama di wilayah hulu sungai dengan durasi yang cukup lama menyebabkan debit air sungai Limbur Tembesi mulai meningkat. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang rentan terhadap bencana banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah 8 kecamatan yang dilalui aliran sungai, yakni Kecamatan Batang Asai, Limun, Cerminan Gedang, Pelawan, Sarolangun, Batin 8, Pau, dan Mandi Angin. Sejumlah sungai yang melintasi kawasan tersebut, diantaranya Sungai Batang Limun, Sungai Batang Asai, dan Sungai Batang Limbur Merangin. Pihak BPBD sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dini dan mengimbau warga untuk tetap siaga mengingat intensitas hujan diprediksi masih terus terjadi hampir setiap hari. Terutama yang di tepi aliran sungai Batang Asai, Limun, dan Sungai Tembesi untuk berhati-hati. Nanti kita buat himbauan Pak Bupati untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai.
BPBD juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau ketinggian air sungai dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar rumah untuk mengantisipasi potensi longsor atau tanah amblas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Status darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berakhir pada akhir September resmi tidak diperpanjang. Keputusan ini diambil seiring mulainya turun hujan dan peralihan musim dari kemarau ke musim hujan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satu daerah rawan karhutla di Provinsi Jambi, resmi tidak memperpanjang status darurat karhutla yang sudah berlaku sejak 1 Juni hingga 30 September 2025. Sekretaris BPBD Tanjung Jabung Timur, Indra Sakti Gunawan, saat dikonfirmasi via sambungan seluler Sabtu pagi mengatakan, dalam 2 pekan terakhir hujan ringan hingga lebat sudah mulai turun secara intens, sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan menurun. Namun demikian, BPBD mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan pasang surut air laut, khususnya di wilayah pesisir. Antisipasi dan persiapan sudah dilakukan untuk menghadapi potensi bencana tersebut. Dengan berakhirnya status darurat karhutla ini, pemerintah daerah berharap dapat lebih fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana lain, serta mengajak masyarakat untuk terus siaga menghadapi perubahan cuaca. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. Di musim hujan, para petani mengubah komoditas yang ditanam agar tahan terhadap serangan hama dan tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang dilakukan petani di Desa Sumberjaya yang semula menanam jagung namun kini beralih menanam timun. Memasuki bulan September, curah hujan mulai meningkat dan tak jarang lahan pertanian tanah hujan tergenang banjir. Meski demikian, petani di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tetap produktif mengelola lahan dengan memilih komoditas alternatif yang mampu beradaptasi di musim hujan. Seperti yang dilakukan Indra Iriadi, salah seorang petani setempat, yang mengubah tanaman dari komoditas musim kemarau seperti jagung ke tanaman timun yang lebih tahan terhadap serangan hama di musim hujan. Langkah ini sekaligus untuk memutus mata rantai hama serta memperbaiki kualitas tanah yang sebelumnya telah ditanami tanaman lain. Komoditas timun dinilai dapat tumbuh lebih baik di kondisi curah hujan tinggi. Budidaya ini memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, karena timun membutuhkan siraman air yang cukup untuk menghasilkan buah dalam jumlah banyak. Kita berkebun timun kan, karena hasilnya lebih lumayan dan juga bisa meningkatkan kebutuhan ekonomi, membantu keluarga, biaya untuk anak sekolah kan. Dan juga hasilnya kalau harganya lebih bagus, memang kalau untuk kita untuk kebutuhan kita sehari-hari itu tercukupi, Bang. Di musim hujan, beberapa komoditas cenderung langka sehingga harganya naik. Petani berharap harga timun di pasar tetap stabil seiring tingginya biaya herbisida dan peralatan pendukung pertanian seperti jaring. Sejalan dengan program ketahanan pangan pemerintah pusat, petani yakin timun dapat menjadi komoditas strategis di musim hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Para petani di Desa Seling, Kabupaten Merangin kini kembali menanam padi secara serentak. Sebelumnya mereka sempat terhenti aktivitas bertani akibat kerusakan irigasi. Sebagian besar petani di Desa Sungai Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, terpaksa berhenti menanam padi pada periode pertama tahun 2025 karena irigasi rusak. Namun setelah sistem pengairan diperbaiki, mereka bergotong royong kembali menanam padi secara serentak untuk mempertahankan ketahanan pangan di daerah ini. Luas sawah di Desa Seling mencapai 195 hektar. 6 kelompok petani baru-baru ini sudah menerima bibit untuk ditanam pada periode kedua. Salah seorang petani, Ismail, mengatakan, meski irigasi sudah tidak lagi menjadi masalah, namun serangan hama seperti tikus, walang sangit, dan ulat masih mengancam tanaman padi. Petani berharap ada bantuan pestisida untuk mengatasi masalah tersebut. Ya kalau hama itu tadi, tubuh tadi,
Disiapkan itu untuk penyemprotan sudah sudah tanam nih. Kalau untuk apa itu bajak traktor itu tidak usah. Kalau di sini dia umumnya makanya dari kur-kuro. Selain untuk dikonsumsi, hasil panen padi di desa Seling juga dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagian lagi didistribusikan ke penangkaran untuk menghasilkan bibit unggul. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Tabir, Arliza, menjelaskan, padi yang dihasilkan di desa Seling memiliki kualitas baik untuk diolah menjadi benih berkualitas. Arliza juga berharap petani bisa kompak untuk menanam 3 kali dalam setahun. Nah, kendalanya gini, karena di sini ada arif lokal, adat yang namanya turun Mbak Umo, jadi kita tidak juga bisa memaksakan petani-petani yang ada di desa Seling ini untuk tanam 3 kali setahun, karena kalau kita paksakan nanti takutnya kalau tidak tanam serentak itu terjadi serangan hama. Nah, serangan hama contohnya kayak tikus, walang sangit, karena hama itu kan sangat mudah menyerang kalau kita tanam terpencar-pencar. Total luas lahan baku sawah di Merangin mencapai sekitar 5.200 hektar dengan produksi 5 hingga 6 ton gabah per hektar. Pemerintah Kabupaten Merangin berencana membangun pabrik beras modern serta mendorong petani untuk mempertahankan persawahan agar tidak dialih fungsikan. Hemsobar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci tembus Rp70.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Realisasi pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jambi kini sudah terrealisasi 100%. Total sebanyak 1.584 koperasi telah berdiri dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Hingga awal September 2025, 1.584 koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, 119 koperasi telah beroperasi secara mandiri dengan menjalankan kegiatan usaha masing-masing. Sementara 1.465 koperasi lainnya masih dalam tahap pengembangan. Proses pengembangan ini terus didorong melalui pengajuan pendanaan dan pendampingan dari pemerintah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Sardaini mengatakan, dalam 3 bulan ke depan pihaknya menargetkan rekrutmen Business Assistant atau BA. Tenaga pendamping ini akan membantu koperasi dalam penyusunan rencana bisnis, administrasi perizinan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kehadiran Business Assistant, koperasi yang masih dalam tahap pengembangan diharapkan lebih cepat maju, terarah, dan mampu bersaing dengan manajemen yang profesional. Terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi, yang sudah kami tindak lanjuti melalui Impres nomor 9 tahun 2025, yaitu sebanyak 1.584 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tersebar di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Pada saat ini semuanya sudah berbadan hukum. Untuk mendukung penguatan Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi juga menyiapkan program pelatihan bagi pengurus di seluruh kabupaten dan kota. Pelatihan tersebut akan dikoordinasikan oleh Project Management Officer atau PMO sehingga standar pengelolaan koperasi baik dari administrasi maupun pengembangan usaha dapat seragam. Sardaini menegaskan, dukungan pendanaan juga dipersiapkan melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Hambara untuk mengatasi kendala permodalan yang selama ini menjadi tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih. Dengan realisasi 100% pendirian koperasi, serta dukungan pendampingan dan pembiayaan, Koperasi Desa Merah Putih di Jambi
diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Aryo Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Hadirnya sekolah rakyat yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto disambut antusias oleh masyarakat Provinsi Jambi. Pemprov Jambi berharap kuota untuk sekolah rakyat di Jambi dapat ditambah seiring dengan banyaknya siswa yang membutuhkan pendidikan, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Salah satu sektor yang memang sangat diperhatikan dan begitu signifikan untuk kemajuan bangsa Indonesia yakni terkait pendidikan, di mana program-program dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah selalu memfokuskan pada pendidikan. Salah satu program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yakni terkait hadirnya sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak bangsa agar dapat bersekolah dan tidak ada lagi yang putus sekolah atau yang tidak mencicip bangku sekolah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa program sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026 telah diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi, di mana program sekolah rakyat di Provinsi Jambi begitu disambut baik oleh seluruh masyarakat di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Meskipun hingga saat ini baru ada beberapa daerah yang merealisasikan program sekolah rakyat karena memang ada beberapa tantangan yang masih dihadapi untuk realisasikan program sekolah rakyat di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Saat ini setidaknya di Sentra Aliatama, Talangbakung, Kota Jambi sudah ada 100 siswa sekolah menengah atas yang telah resmi bersekolah di sekolah rakyat, di mana pemenuhan kuota 100 ini disambut antusias oleh masyarakat meskipun memang pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong agar kuota untuk sekolah rakyat di Provinsi Jambi terus ditambah, mengingat memang kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi untuk mengenyam pendidikan melalui program nasional yakni program sekolah rakyat begitu dibutuhkan. Untuk program sekolah rakyat seperti yang kita ketahui bahwa program ini memfokuskan bagaimana para siswa dan siswi dapat bersekolah dengan konsep berasrama dan seluruh fasilitas dan juga kebutuhan pendidikan selama sekolah ini ditanggung oleh pemerintah. Dan dalam program sekolah rakyat ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon siswa dan siswi, yakni memang untuk sekolah rakyat difokuskan kepada siswa-siswi yang berasal dari masyarakat miskin ekstrem, desil 1 dan desil 2 berdasarkan dengan survei BPS dan juga Dinas Sosial, di mana sinergisitas antar berbagai pihak sangat menentukan agar siswa-siswi yang memang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah anak-anak yang memang berasal dari keluarga miskin ekstrem, sehingga dengan adanya program sekolah rakyat ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan tidak ada lagi anak-anak bangsa yang putus sekolah. Diharapkan kembali untuk Provinsi Jambi, seluruh kabupaten kota dapat merealisasikan program sekolah rakyat inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi harapan baru bagi pendidikan anak-anak bangsa. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Cynthia Permana atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Saudara, Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi Jambi terus berinovasi dalam menghadirkan beragam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat Jambi agar berdaya saing tinggi dan siap kerja. Di tengah tingginya kebutuhan lapangan kerja, masyarakat perlu dibekali keterampilan yang mumpuni. Melalui program pelatihan gratis yang diselenggarakan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi Jambi, masyarakat dapat meningkatkan kompetensi sesuai bidang yang diminati. Sistem pelatihan ini terbuka untuk umum dengan 6 tahapan mekanisme, mulai dari informasi dan sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pelaksanaan pelatihan,
uji kompetensi dan sertifikasi, hingga tahap penempatan dan pendampingan. Untuk mekanisme pelatihan di Satpol PP Jambi ini ada 6 tahap utama tentunya. Yang pertama itu tahap informasi dan sosialisasi, yang kedua tahap pendaftaran, kemudian yang ketiga ada tahap seleksi, yang keempat tahap pelaksanaan pelatihan, yang kelima tahap uji kompetensi dan sertifikasi, serta yang terakhir dan keenam tahap penempatan dan pendampingan. Kedepannya beragam pelatihan akan terus dibuka sesuai kebutuhan masyarakat dan akan diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan. Pelatihan ini juga melibatkan instruktur pelatih berkompeten di bidangnya, sehingga peserta bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensi yang dapat membantu mereka lebih siap menghadapi dunia kerja. Furi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Kabupaten Kerinci terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan dari dalam daerah. Harga cabai merah di pasar tradisional Semurup Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. Saat ini harganya menembus 70 hingga 80 ribu rupiah per kilogram, naik drastis dari sebelumnya yang hanya 45 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir yang dipengaruhi berkurangnya pasokan dari dalam daerah. Salah seorang pedagang Anita mengatakan, harga cabai naik akibat faktor cuaca ekstrem di wilayah sentra produksi cabai, khususnya di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini membuat sebagian petani mengalami gagal panen dan pasokan cabai di pasar berkurang. Ini pasokan cabainya dari mana, Bu? Dari Kayuaro, dari Bidang Doble, Railir, dari kampung. Sudah berapa lama kenaikannya nih, Bu? 1 minggu. Berbeda dengan cabai merah, harga sejumlah komoditas bahan pokok lain justru mengalami penurunan. Bawang merah saat ini dijual Rp25.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp45.000. Bawang putih Rp40.000 per kilogram dan kentang Rp13.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp15.000. Meski terjadi kenaikan dan penurunan harga di sejumlah komoditas, pedagang mengaku daya beli masyarakat masih relatif stabil. Iluan, TVRI Jambi melaporkan. Upaya menjaga kebersihan lingkungan terus digencarkan pemerintah Kabupaten Tebo. Di Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kerja bakti pembersihan pasar. Menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul dan pengait sampah, petugas membersihkan drainase, mengangkat sampah yang menyumbat saluran air. Petugas juga melakukan penyemprotan rumput liar di sekitar area pasar. Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dan para pedagang untuk rutin menjaga kebersihan, sehingga pasar tetap rapi, sehat, dan nyaman untuk dikunjungi. Pemerintah daerah menargetkan aksi bersih-bersih seperti ini akan dilakukan sedikitnya 1 kali dalam sebulan. Selama aksi bersih-bersih, disampaikan pula imbauan dan edukasi tentang pentingnya kebersihan untuk meningkatkan kesadaran pedagang maupun pengunjung. Harapan kita dengan adanya kerja bakti ini dapat mengurangi volume sampah, terus juga memberikan contoh kepada masyarakat, yang mungkin para pedagang yang ada di sekitar pasar, agar kedepannya ya sama-sama kita memperhatikan sampah, kita kelola sampah dengan baik dan membuang sampah pada tempat. Dengan langkah ini, Pasar Tanjung Bungur diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang bersih dan tertata. Masalah sampah ini kan bukan masalah pribadi, sifatnya kebersamaan. Di sini kan ada masyarakat penjual, ada pembeli. Jadi mindset selama ini kan kebersihannya hanya tahu di pemerintah saja. Jadi itu yang kita robah. Maka kegiatan ini kita lakukan secara rutinitas. Insya Allah kita laksanakan berkolaborasi dengan pemerintah itu 1 bulan sekali. Kedepan pemerintah juga merencanakan program bersih-bersih serupa di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Bank Indonesia Provinsi Jambi gelar aksi Gentala Arasi 2025. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kembali menggelar Gebyar Ekonomi Digital dan Literasi atau Gentala Arasi. Kegiatan ini menjadi ajang edukasi dan akselerasi ekonomi digital khususnya di Provinsi Jambi. Untuk ketiga kalinya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar Gentala Arasi dengan tema Digital Heritage Digital Future yang berlangsung di salah satu mal di kota Jambi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, capaian digitalisasi di Jambi patut diapresiasi. Seluruh pemerintah daerah di Jambi saat ini sudah 100% terhubung ke sistem pembayaran digital, melampaui rata-rata nasional yang baru mencapai 91,8%. Secara nasional, KRIS telah digunakan oleh lebih dari 57,6 juta pengguna dengan 93,16% merchant berasal dari UMKM. Di Jambi, tercatat 394.000 merchant, 596.000 pengguna aktif, dan 18,7 juta transaksi dengan nilai 2,4 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Ricky P. Gozali menambahkan, inflasi di Jambi pada Agustus 2025 terkendali di angka 2,76% year on year, lebih rendah dari target nasional berkat sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan BI dalam menjaga pasokan serta distribusi barang. Bapak dan Ibu, sedikit saya sampaikan bahwa digitalisasi ini secara konsep merupakan leapfrog dari elektronifikasi. Jadi suatu lompatan yang besar yang dalam hal ini elektronifikasi itu fokus pada mengubah transaksi pembayaran yang awalnya sifatnya fisik menjadi elektronik. Awalnya pakai cash, berubah menjadi seperti sekarang pakai ATM. Jadi walaupun tidak pakai cash, masih ada mesin fisik. Selanjutnya, kalau digitalisasi itu adalah membuat atau mengubah konsep transaksi menjadi fully end-to-end. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa digitalisasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin akrab dengan transaksi non-tunai harus terus didukung melalui edukasi dan inovasi layanan. Ada di sini untuk pembukaan yang bidang ekonomi kita dan literasi finansial. Nah, ini bukti bahwa Bank Indonesia pemerintah tentu ingin sekali supaya sistem belanja kita berubah mindset, menggunakan cara-cara digital, ya, sehingga ini akses layanannya cepat, kemudian tidak mudah tertipu, kemudian juga berukur. Nah, maka Jambi alhamdulillah tinggi ya, Jambi kita punya informasi tinggi. Oleh itu kita terus mendorong agar supaya masyarakat juga terus Dalam rangkaian Gentala Arasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga meluncurkan pembayaran KRIS di kawasan wisata Candi Muaro Jambi. Inovasi ini memudahkan pengunjung untuk membayar tiket masuk, kuliner, hingga produk UMKM secara digital. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin memastikan persiapan peluncuran program makan bergizi gratis berjalan dengan baik. Selain itu, penyediaan MBG di Merangin nantinya akan memberdayakan usaha lokal. Wakil Bupati Merangin Abdul Kafid memimpin rapat persiapan dan percepatan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Merangin. Pada rapat ini, Abdul Kafid mengevaluasi dan memastikan penyediaan MBG dapat berjalan baik serta tidak menimbulkan masalah kesehatan.
Dari rapat ini disepakati bahwa data penerima manfaat MBG akan diperbaharui dan disinkronisasi dengan data dari dinas terkait, yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Selain itu, kesehatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan diperiksa untuk mengantisipasi penularan penyakit. Wakil Bupati Merangin dan para kepala dinas juga menginginkan pasokan bahan baku makanan dibeli atau berasal dari usaha lokal, seperti kelompok petani, koperasi desa Merah Putih, dan BUMDes. Hal ini agar program MBG juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Evaluasi kesiapannya untuk makan bergizi gratis yang dimulai yang rencananya besok Senin. Tapi perlu kita cermati apakah memang hari Senin besok itu bisa dilaksanakan dengan baik, karena setelah launching ini harus berjalan. Usulan dari peserta rapat untuk memanfaatkan baik itu Koperasi Merah Putih maupun BUMDes dan juga kelompok-kelompok tani yang sudah menghasilkan bahan baku untuk MBG ini. Sebagai tahap pertama, MBG akan dilaksanakan di SPPG yang berada di Dusun Bangko. Meski masih dalam persiapan, SPPG tersebut akan diluncurkan pada Senin tanggal 22 September mendatang. Rapat yang dilaksanakan di kantor Bupati Merangin tersebut dihadiri Koordinator Wilayah MBG Teguh Cahyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhibni, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Soni Propesma, PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Merangin, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. 3 ruangan eks-sekolah kejuruan di Kota Jambi terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kebakaran melanda eks-sekolah kejuruan DB2 Kota Jambi pada Sabtu pagi. Api menghanguskan 3 ruangan kelas diduga akibat arus pendek listrik. Kebakaran terjadi di eks-sekolah kejuruan DB2 yang berada di RT 01 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Api melalap 3 bangunan kelas, diduga bersumber dari instalasi listrik yang tidak standar, sehingga memicu korsleting dan membakar bangunan. Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, belasan unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api berhasil dikuasai dalam waktu sekitar 1 jam, sehingga tidak merembet ke area lain. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Adalah laporan bangunan STM yang terbakar dan kita menurunkan 7 armada dengan 35 personil. Nah, pada saat itu informasi yang kita terima sedang menggunakan mesin cuci dan kabel tersebut memang tidak sesuai standar, menyambar di resplang atau plafon dari bangunan STM ini sehingga api cepat menyebar. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan ada beberapa bangunan juga dari bedeng yang berdekatan hanya rusak ringan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada serta memastikan instalasi listrik di rumah maupun gedung digunakan sesuai standar keselamatan. Pastikan pula kondisi listrik aman sebelum meninggalkan rumah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan 3 orang pelaku pengerusakan dan penjarahan yang terjadi saat aksi unjuk rasa beberapa pekan lalu. Para pelaku merupakan oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi demo untuk melakukan tindak pidana. Satreskrim Polresta Jambi melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus pengerusakan dan penjarahan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Jambi. Penangkapan berdasarkan laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi terkait sejumlah fasilitas yang dirusak dan dicuri. 3 pelaku yang berhasil diamankan
masing-masing berinisial JA, WS, dan DA yang ditangkap di rumah mereka. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia menegaskan, para pelaku bukan berasal dari kalangan mahasiswa, melainkan oknum masyarakat yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindak pidana. Akibat aksi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pariwisata, pagar ini sepanjang 40 meter, ya. Pagarnya itu dirusak dan dibawa oleh 3 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini, ketiga pelaku sudah ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi selama 8 bulan terakhir di wilayah hukum Polres Batanghari. Dari jumlah tersebut, 35 korban dilaporkan meninggal dunia. Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari mencatat 116 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sejak Januari hingga Agustus 2025. Kasat Lantas Polres Batanghari, AKP Agung Prasetyo, mengungkapkan dari ratusan kasus tersebut, 35 korban meninggal dunia, 51 korban mengalami luka berat, dan selebihnya mengalami luka ringan. Tingginya angka kecelakaan tersebut disebabkan berbagai faktor, di antaranya kelalaian pengendara, serta kondisi jalan lintas Sumatera di Batanghari yang masih banyak rusak berat. Hal ini sering menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Untuk kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Batanghari, dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2025 sebanyak 116 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 35 orang. Untuk menekan angka kecelakaan, Satlantas Polres Batanghari terus melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan imbauan kepada pengendara. Masyarakat diingatkan untuk tertib berlalu lintas serta tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas ruas Jalin Sum di wilayah Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pengelolaan Geopark Merangin sebagai warisan dunia masih dinilai belum maksimal. Bahkan ditemukan aktivitas pertambangan emas di kawasan inti sehingga warga khawatir status warisan dunia ini bakal dicabut. Geopark Merangin resmi menyandang status UNESCO Global Geopark pada tahun 2022 setelah melewati serangkaian penilaian internasional. Kawasan seluas 4,8 ribu kilometer persegi ini menyimpan fosil berusia jutaan tahun, situs geologi, objek wisata, serta aneka flora dan fauna. Namun pengelolaan dan perlindungan kawasan belum berjalan optimal. Sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan dan aktivitas pertambangan emas ilegal merusak lingkungan serta mengotori sungai. Warga yang juga memperhati wisata Andi Putra mengatakan, bila kondisi ini terus berlanjut, status Geopark Merangin sebagai warisan dunia dapat dicabut pihak UNESCO. Mengingat tahun 2026 akan dilakukan revalidasi atau evaluasi status Geopark. Andi berharap pengelolaan Geopark Merangin tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga harus memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Yang merusak kawasan-kawasan geopark, tentu hal ini sangat berdampak terhadap revalidasi dari UNESCO nantinya. Tentu ke depan kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Merangin tentu dengan BP Geopark tetap terus menjaga lingkungan. Kemudian juga sosialisasi terhadap masyarakat ini. Ini yang sangat penting gitu kan yang kami lihat. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin, Suherman menjelaskan, pihaknya terkendala kebijakan efisiensi anggaran dalam mengelola Geopark. Dukungan aktif badan pengelola, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mempertahankan status warisan dunia tersebut. Dalam pengelolaan Geopark kita ini, di Merangin sudah ada BP Geopark, badan pengelola Geopark yang tentunya bersinergi berkolaborasi dengan Dinas Parpora
Kabupaten Merangin. Apalagi dalam waktu dekat di tahun 2026 akan ada revalidasi terhadap geopark kita. Doakan mudah-mudahan nanti akan tetap green card, artinya dalam kategori hijau. Untuk itu diperlukan kerjasama. Meski demikian, pemerintah daerah akan mengembangkan Arboretum Rio Alif sebagai pusat wisata baru, serta merencanakan berbagai event untuk mempromosikan kawasan Geopark Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Tak hanya memajang barang antik, Museum Perjuangan Rakyat Jambi juga memiliki peran penting sebagai pusat edukasi sejarah, serta sebagai pengingat tentang perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dalam hal ini, museum memainkan peran penting menjaga ingatan kolektif manusia sepanjang zaman. Salah satunya Museum Perjuangan Rakyat Jambi, yang tidak hanya memamerkan benda-benda bersejarah, namun juga sebagai jembatan budaya, serta pusat edukasi dan daya tarik wisata bagi masyarakat Kota Jambi. Museum Perjuangan Rakyat Jambi diresmikan secara simbolis oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997. Terletak di Jalan Sultan Agung nomor 12, museum ini juga terkenal dengan keberadaan replika pesawat Catalina seri RI-005 yang terdapat tepat di halaman museum. Berbagai koleksi museum menceritakan secara rinci perjuangan rakyat Jambi dari masa Kesultanan Jambi hingga masa agresi militer Belanda tahun 1949. Museum Perjuangan Rakyat Jambi menawarkan pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Dari segi kelengkapan koleksi, deskripsi koleksi yang menarik, serta tata ruang museum yang estetik. Peranan Museum Perjuangan yaitu makanya kami punya tugas di bimbingan publikasi untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Bagaimana kita mengundang pengunjung baik dari tingkat pelajar, mahasiswa umum untuk berkunjung ke museum sebagai kita menginformasikan nilai-nilai sejarah perjuangan kepada masyarakat. Museum Perjuangan tidak hanya menawarkan pengalaman mengenal berbagai peninggalan masa sejarah, namun juga menjaga kepingan perjuangan pahlawan Jambi dalam mencapai kemerdekaan dan rasa memelihara nasionalisme masyarakat Kota Jambi. Silva Adli, TVRI Jambi melaporkan. Museum Menara Gentala Aras yang berdiri megah di tepi Sungai Batanghari merupakan salah satu museum kebanggaan masyarakat Jambi. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang merekam jejak perkembangan Islam dan budaya Melayu Jambi. Terletak di tepi Sungai Batanghari, museum yang diresmikan Wakil Presiden Haji Yusuf Kala pada 28 Maret 2015 menyuguhkan berbagai koleksi bersejarah, mulai dari naskah keagamaan, karya kaligrafi, hingga Al-Quran berukuran raksasa. Museum Menara Gentala Arasi juga terhubung langsung dengan Jembatan Gentala Arasi yang membentang di atas Sungai Batanghari, menghubungkan wilayah Kota Jambi dan kota seberang. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran sejarah dan religi, museum ini juga menjadi lambang kebanggaan dan identitas masyarakat Jambi. Salah satu koleksi unik yang menarik perhatian adalah sebuah beduk berukuran besar yang pada masanya digunakan sebagai penanda waktu sholat dan panggilan ibadah sebelum teknologi pengeras suara digunakan untuk azan. Terbuat dari kayu berukuran besar dengan membran kulit hewan, beduk ini memiliki nilai sejarah dan religius yang mendalam, melambangkan kekuatan serta kayanya tradisi Islam di tanah Melayu Jambi. Museum Menara Gentala Aras ini tak lepas dari peranan atau gagasan mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus ya, atau kita kenal yaitu Bapak HBA ya. Pada masa beliaulah digagas menara dengan konsep Museum Islam ini. Tepatnya pembangunannya dimulai 2011, lalu 2014 tuh selesai dan langsung diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala. Museum Menara Gentala Arasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, namun juga melambangkan perkembangan Islam dan budaya Melayu Jambi.
Ray TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.